Ini Masya Allah. Itu katanya itu banyak. Orang dulu itu saya nggak tahu. Katanya orang yang telah meninggal ini dibuat ritual. Airnya tuh keluar sini. Ini pakai tulisan yang tiga potong boleh mas. Karena sini niki pato sama niki kantor terakhir kan udah mas. Kantor terakhir kalian itu sing perut sama tangan hilang, ini kan kakinya ini. Desa mas. Oh, Desa mas. oh niki arcanya. Ya. Oh, nggih. Tapi hilang sudah. Nggih, niki gandengane nika yang ini. Oh, niki arca Ganesha. Ya. Terlihat kakinya niki. Kakinya itu arca Ganesha. Tinggal Mahkotanya. Nah, betul. Mahkota sama lapik belakang niki. Jadi kepala mulai sampai perut sampai tangannya hilang. Jadi arca ini pecah jadi tiga ya. Bagian atas, bagian bawah, yang tengah ini hilang. Ya arca Ganesha. Jadi di sini ada yoni, tapi lingganya yang apa? Alunya itu lingganya yang ditancapkan di sini. Lubangnya sudah juga nggak ada. Terus yang bawah ini lebar ini mas. Yang bawah ini hampir menyerupai Mojopahit yang Gapuro yang bawah itu loh. Oh, nggih. Jadi ini kalau dibentuk dari satu itu besar. Ya, besar sekali. Nah, ini ada yoni, cerat-ceratnya. Ya wis tak peluri mas ini. Tak peluri maksudnya wis tak. Jadi ini rupa kaya dibuat numpuk obat katanya orang dulu itu. Ada anunya besar ini, yoni. Katanya lewat sini. Nah, ya. Kucurnya. Ritualnya itu Kucur bahasanya itu. ya, itu Watu kucur. dikucuri Batu kucur. susu kayaknya, terus masuk memenuhi ini terus mengalir ke sini. Ritualnya seperti itu. Makamnya sendiri ini namanya Mbak siapa? Belum. Makam Mbah Hasbullah. Kata orang dulu. Nah ini termasuk di sini itu Serambi, yang rumahnya itu aslinya di sini. Di sini. Rumahnya ini Serambi ini, mas. Oh iya. Termasuk ini ada batu nisan yang ini, yang sebelah selatan ini. Jadi arca Ganesanya sudah dilihat Pak ya? Iya. Kakinya. Nah ini ada temuan arca Ganesha yang sudah yang terpotong menjadi tiga. Tinggal bagian mahkota sama kakinya. Kakinya kan silang. sini. Ah ya betul. Ini jadi bagian tengah ini, bagian tengah ini di dalam tanah Pak ya. Tanah. Kubur. Abdul Ghani. Tapi arca ini pecah dari 4, tingginya ya hampir menyerupai yang di dalam tadi. Arca perempuan kayaknya Pak. Tapi waktu itu di bawah itu Trawulan. iya. Di bawah ke Trawulan. Tahun 83. Jadi tahun 83 ketika penggalian makam ini juga ada arca, diduga arca Dewi Parwati yang pecah menjadi 3, yaitu dalam ikonografi sebuah candi yang berciri Hindu Siwa dengan lingga yoni yang ada di tengah. Itu biasanya ada arca-arca yang di relung-relungnya, karena diduga memang candi ini memang seperti biasanya menghadap ke barat. Kemudian bisa juga arca Resi Agastya yang perutnya buncit, yang berjenggot, yang kurang tahu mas. Itu ya lurus kok mas. Lurus ya? Ya lurus ya. Itu kayak model kok patih mau. Patih. Kalau nggak salah itu Laki-laki atau perempuan Pak? Gini. Laki ya. pakai gini, Ya. yang pakai Goto. Oh, pakai godo. Pakai goto. Iya. Pakai godo ada dua rapala. Dua rapala. Penjaga. Penjaga. Dari
bangunan suci yang ada di tengah. Biasanya ada dua ya, Kang? Biasanya ada dua. Di pintu masuk bangunan suci kiri kanan yang membawa apa? Godoy. Pak Gawi ya. Terima kasih Abdul Ghani. Ya memang di sini itu batu batanya era Majapahit ya. Seperti ini, jadi sangat tebal sekali. Bobotnya lebar sekitar 3 cm. Oh, kalau yang batu bata itu ya, saya tahu di bawah ini. Tanah. Tanah itu, panjang-panjang itu Kali. Berarti ini diduga ini di dalam makamnya banyak struktur, Kang? Era ini di sadarnya anu tahu. Jadi pada masa Majapahit kan di sini ada sebuah bangunan suci diri agama Siwa, gitu ya, dengan Linggayoni yang ada di tengah. Sehingga kemudian diduga di dalam tanah ini juga ada sumuran candi. Sumuran candi itu adalah bagian sumuran candi yang di dalamnya itu ada peribih, yaitu wadah yang terbuat dari batu. Disitulah kemudian ada emas permata sebagai jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Kemungkinan diduga jika bangunan ini belum pernah diekskavasi, itu harta karun itu masih terpendam di dalam tanah itu. Ini diduga era Majapahit ya, Kang? Ya, dari jenis batu batanya karena ketebalannya itu antara 3 cm sampai 4 cm, ini diduga era Majapahit. Pak, bisa diceritakan ini tentang Yoni ya, Pak ya? Warga sini kalau menyebutnya apa, Pak? Pokoknya ini ya anu, Pak. Makam Hasbuloh. Makam Hasbuloh. Yoninya dulunya di mana, Pak? Kalau orang letaknya? Orang dulu itu yang dinamakan Yoni di sini itu senjatanya itu. Pusaka? Iya, itu aja. Oh, gitu aja. Berarti Yoni ini dulu letaknya di mana, Pak? Ya, tempatnya sama di sini. Di sini. Dulunya masih utuh atau gimana, Pak? Pokoknya itu kan rupa makam itu aja. Ini kan ada 2 pecahan Yoni, Pak ya. Gitu. Berarti ini tidak utuh ya? Maksudnya itu dulu ya utuh yang orang dulu, kemudian batu nisannya itu buat ini gitu aja. Harus begini aja. Pecel maksudnya itu sebelah dari 2. Terus difungsikan sebagai batu nisan gitu? Iya, kepala dan kaki. Malah letaknya enggak gini, enggak beraturan, Mas. Letaknya ini gini loh, agak melenceng gitu. Nah, atapnya ini ya enggak gini. Ini kan buatan tahun 2009. Dulunya itu hanya bambu sama genteng pelit itu loh, yang dari daun tebu itu loh. Dulu itu gitu. Daduk? Ya, daduk. Nah, kata orang dulu di sebelah timurnya itu ada gapuro. Diperkirakan 2 yang besar ini yang pekarangan Pak ini. Berarti di ini dudukan Yoni itu ada 2, Pak? Enggak, maksudnya itu pintu masuk gitu, Mas. Oh, Paduraksan, Pak, gapura. Batu bata merah. Batu bata merah. Dulunya, katanya itu. Bisa ditunjukkan, Pak, lokasinya? Wah, saya enggak tahu ya, arahnya wetane makam ini. Oh, dari timurnya makam, Kang. Terpendam dalam tanah. Rumpun bambu, di bawah rumpun bambu itu loh. Nah, orang dulu anggap aja ini serambinya rumah gitu loh maksudnya. Terus ini yang punya omah jadi semuanya jalan aja mungkin gitu. Oh, berarti petilasan gitu ya, Pak? Kalau enggak orang. Ini memang makam, Pak? Kata orang dulu itu senjata katanya itu. Berarti ini petilasan ya, bukan makam, Mbah? Katanya makam Hasbuloh, gitu. Orang dulu itu menyebutnya itu gaman namanya. Oh, berarti ini tempat pusaka, Pak ya? Katanya. Gimana, Kang? Keterangannya? Iya, memang di sini banyak pecahan batu bata kuno yang sangat banyak sekali. Diduga memang pada masa lalunya ada sebuah bangunan atau struktur bangunan suci, dan di situ diperkuat dengan adanya sebuah yoni atau linggayoni, gitu ya, linggayoni yang biasanya berada di tengah dari bangunan suci itu. Artinya bangunan suci ini bersifat agama Siwa. Sedangkan fragmen arca Ganesha ini merupakan pengisi relung sebelah timur, sehingga diduga bangunan suci ini menghadap ke barat. Kemudian ada relung sebelah selatan ini berisi arca Maharsi Agastya, relung sebelah timur berisi arca Ganesha,
dan relung sebelah utara ini berisi Durga, kemudian masuk dan berisi Linggayoni ini. Diduga kemudian bangunan suci Linggayoni ini juga kemudian bersambung dengan sumuran candi yang ada di bawah dari Linggayoni. Dari situlah kemudian ada jiwa atau ruh dari bangunan suci itu sendiri yang berisi kemudian perdagingan, yaitu emas, permata, biji-bijian dan arang. Gitu. Kita belusukan ini ditemani sama warga, sama Majapahit Sideglegep di Desa Kaligoro, Dusun Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini banyak kita jumpai atau kita temukan ini batu bata kuno ya Kang? Iya, batu batanya cukup banyak sekali. Sebaran-sebaran batu bata kuno. Yang menjadi keanehan di samping keberadaan bangunan suci yang ciri agama Siwa ini, memang ada beberapa maesan kuno yang terbuat dari batu andesit dengan coba kita memang mencari inskripsi ya, mungkin ada inskripsi, jadi kita mengetahui atau mungkin ini cuma berhiaskan segitiga tumpal gitu ya, atau gunungan atau Meru, itu masih kemudian dianggap gunung, itu merupakan gunung suci, tempat bersemayam arwah-arwah leluhur. Nah ini juga hiasannya cuman kala mergah yang tersamar, lengkung kurawal gitu ya, untuk makanan. Ini menggunakan batu andesit. Dari segi ketebalannya ini diduga memang ini adalah nisan. Karena jika memang batu candi itu mungkin ketebalannya mungkin lebih tebal lagi. Seperti ada inskripsi. Pak siapa? Pak Sanu. Pak Sanu, warga Kaligoro. Jadi kita nanti kita melihat adanya sebuah struktur bangunan kuno atau purbakala gitu loh Pak ya. Nah, terima kasih atas penjelasannya tadi, sehingga kita bisa kemudian mengedukasi masyarakat untuk kemudian mengetahui tentang adanya sebuah struktur bangunan purbakala, ya Mbak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak.